Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wansa, Universitas Haloleo. Mungkin di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen, yaitu toksikologi lingkungan. Mungkin langsung saja pada pembahasan. Atau rumus masalah yaitu ada terdiri dari 7 poin, yaitu yang pertama mengetahui yang dimaksud toksikologi lingkungan. Poin kedua, mengetahui apa yang dimaksud pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mengetahui sifat alaminya lingkungan. 4, mengetahui presintesi zat kimia lingkungan. Yang kelima, mengetahui proses bioakumulasi. Yang keenam, mengetahui apa yang dimaksud pencemaran udara. Yang ketujuh, dampak toksikologi terhadap lingkungan. Next. Toksikologi lingkungan, yaitu adalah suatu studi yang mempelajari efek dari bahan polutan terhadap kehidupan dan mempengaruhi terhadap eksistensi polutan yang ada di lingkungan. Toksikologi lingkungan yaitu mempelajari proses degradasi zat kimia, perubahan kimia dialami oleh toksikan di lingkungan serta transport zat kimia tersebut dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di alam ini, di samping itu toksikologi lingkungan adalah pengetahuan yang mempelajari efek toksik yang ditimbulkan, dampak atau resiko keberadaan zat kimia tersebut terhadap makhluk organisme hidup. Next. Pencemaran lingkungan, yaitu lingkungan adalah masuk atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau perubahan tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Pencemaran terjadi pada saat senyawa-senyawa yang dihasilkan dari kegiatan manusia dilepas ke lingkungan menyebabkan perubahan atau buruk terhadap kekasnya fisik, kimia, biologis, dan estetis. Masuk pada sifat lingkungan. Secara alami terhadap berbagai macam senyawa kimia di alam yang berpotensial mempunyai efek toksik. Kebenaran dari masing-masing senyawa polusi udara, gas buang mesin industri, dan kendaraan bermotor. Pada temperatur normal gas nitrogen N2 dan oksigen O2 yang mengisi bagian besar udara atmosfer tidak bereaksi satu sama lain. Pada temperatur tinggi di dalam mesin kendaraan bermotor, mereka saling bereaksi membentuk nitrogen oksida NO yang kemudian terlepas sebagai gas buang dan masuk ke dalam atmosfer. Segera setelah berada di atmosfer, nitrogen oksida bereaksi dengan oksigen untuk membentuk nitrogen dioksida NO2, suatu gas berwarna coklat kekuning-kuningan dengan bau tidak enak dan menyesakan. Gas nitrogen dioksida ini menyebabkan terjadinya kabut coklat
kecoklatan yang menyelimuti udara perkotaan. Biasanya gas NO2 tetap berada di udara atmosfer sekitar selama 3 hari. Jumlah kecil dari NO2 dapat bereaksi dengan uap air membentuk asam nitrat dan kemudian dapat mengalami presipitasi dan tersapu dari luar atmosfer melalui hujan. Next. Potensi zat kimia terdiri dari 2 poin. Secara umum, resistensi dapat diartikan sebagai waktu tinggal suatu zat kimia. Yang kedua, dalam lingkungan tanah, air, udara, atau sebagai waktu perlu dari degradasi zat kimia di lingkungan. Proses bioakumulasi. Proses bioakumulasi terdiri juga dari 3 poin, yaitu bioakumulasi dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan akumulasi zat kimia pada organisme baik melalui penyerapan langsung dari lingkungan biotik seperti air, udara, tanah, maupun melalui rantai makanan. Sebagai ilustrasi, misalnya toksikan yang ada pada awalnya keberadaannya di suatu reservoir air, misalnya danau, di bawah ambang batas membahayakan toksikan itu akan mencemari tanaman-tanaman air maupun di binatang-binatang kecil yang kemudian melalui rantai makanan akan sampai pada ikan selanjutnya. Pada pemakan ikan termasuk manusia, seperti halnya dengan suatu zat kimia yang bergerak dari organisme ke organisme lainnya, akan terjadi peningkatan konsentrasi zat tersebut melalui proses yang disebut bioakumulasi atau biokonsentrasi. Pencemaran udara. Pencemaran udara umumnya dapat diartikan sebagai udara mengandung suatu atau lebih bahan kimia dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk menyebabkan gangguan satu atau lebih bahan kimia, gangguan atau bahaya terhadap manusia, binatang, tumbuhan-tumbuhan, dan harga benda. Polutan udara dapat dikelompokkan ke dalam yaitu polutan udara primer, polutan udara sekunder. Next. Polutan udara primer yaitu polutan udara primer adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan langsung ke udara yang menyebabkan konsentrasinya meningkat dan menyebabkan pencemaran udara primer. Dapat berupa komponen udara alamiah seperti karbon dioksida yang meningkatkan jumlah sampai di atas konsentrasi normalnya, atau sesuatu yang tidak biasanya terdapat di udara seperti senyawa timbal BB. Langsung next. Polutan udara sekunder. Polutan udara sekunder adalah senyawa kimia berbahaya yang berbentuk di atmosfer melalui reaksi kimia, diantaranya berbagai komponen di udara. Contoh pencemaran sekunder adalah kabut fotokimia. Next. Polusi udara. Efek polusi udara dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu efek jangka pendek atau ikut terhadap saluran pernapasan. B. Efek jangka panjang atau terhadap saluran pernapasan. C.
kanker paru-paru, dan D, efek terhadap bukan saluran pernapasan. Kesehatan, polusi udara dapat memberi gangguan pada kesehatan dari iritasi mata, sakit kepala, sampai asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Next. Dampak toksikologi terhadap lingkungan, yaitu ada beberapa poin, yaitu kerusakan ekosistem bagi seluruh makhluk hidup. Yang kedua, memicu jadinya gangguan kesehatan terhadap makhluk hidup. Poin ketiga, menurut kualitas udara dan tanah. 4, memicu terjadinya perubahan iklim. Next. Mungkin itu saja apa yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam fil Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.